Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, setelah air bah surut, Engkau menjamin bakal terus beredarnya hukum alam, tetapi diakui juga bahwa hati manusia tetap cenderung akan kejahatan, dan disinilah letaknya bahaya sampai masa sekarang. Engkau sesudah air bah dapat dan mau menjamin kembalinya iklim dan musim. Semua bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini akan berlangsung terus janjimu, kendatipun yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya. Dengan ini kami tahu sumber bahaya yang tetap ada dan sewaktu-waktu dapat mengancam dan memusnahkan dunia. Sudah banyak marga satwa lenyap dari permukaan bumi karena tindak kesewenangan manusia. Ada bagian bumi yang terancam menjadi padang gurun karena penghancuran hutan, erosi, banjir disebabkan oleh ulah manusia. Kami masih ada dalam proses penghancuran ini, dan semoga belum terlambat bumi ini masih dapat dibenahi dan diselamatkan sebagaimana dianjurkan Bapa Suci dalam Laudato Si. Bapa, Injil hari ini berkisah tentang penyembuhan. Penyembuhan ini dilakukan dalam dialog perbuatan dan perkataan. Sekaligus pada taraf ini, peristiwa penyembuhan orang buta ini disisipkan sebagai gambaran tumbuhnya penerangan iman. Penerangan iman berjalan tahap demi tahap. Orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Seorang katekumen dibawa oleh jemaah kepada Yesus untuk diberi dan mendapatkan terang iman. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Untuk penerangan iman, Yesus sendiri harus bertindak terhadap orang yang belum beriman itu tanpa ikut bersertanya orang lain. Yesus harus berkarya secara pribadi terhadap si buta, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Sentuhan Yesus dengan daya kekuatannya dibarengi pertanyaan pribadi, membawa kesadaran pada si buta akan situasi dengan perkembangan terang di dalam dirinya. Bapa, jawaban pertama menunjukkan adanya perubahan dengan masuknya terang dalam hidup si buta. Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Terang itu masih remang-remang, hingga sosok tubuh orang dan pohon belum dapat dibedakan. Tetapi tangan Yesus memberi kesembuhan yang sempurna. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Iman pada katekumen yang mengembang seperti terang di waktu fajar, kini sampai pada kepenuhannya kalau ia melihat segala sesuatu dengan jelas. Yesus sendiri yang bekerja, mendampingi, dan menjadi penyebab timbul, tumbuh, dan perkembangan iman di bawah pewartaan Injil. Antara Yesus dan orang beriman ada hubungan pribadi sebagai seorang tabib dan seorang penderita, seorang guru dengan muridnya,
yang mendapatkan penerangan untuk mengarahkan jalan hidupnya. Bapa, Engkau selalu tetap setia bila kami menepati sabdamu dengan tulus ikhlas. Semoga Kau buka mata hati budi kami, agar dapat memandang putramu terkasih yang memang Kau tunjukkan kepada kami bahwa dialah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.